Bone conduction headphone udah di mana-mana, tapi lu tahu nggak sih bedanya apa? Nah, gue kasih tahu nih bedanya antara Shokz Open Run Pro dengan On Point Open Ear Iron. Oke, langsung aja kita ngomongin desain, fit, dan comfortnya. Secara desain sih ya, namanya bone conduction headphone itu semuanya mirip-mirip ya. Ada kayak bagian bandnya yang wrap up di bagian kepala lu, dan juga ada bagian yang ditaruh di pelipis lu. Nah, kalau untuk berat, memang kalau untuk si On Point itu sedikit lebih berat dibandingkan dengan si Shokz Open Run Pro ataupun yang Open Run Pro Mini. Tapi kalau misalnya lu bukan elite athlete, gua rasa sih nggak terlalu akan merasakan signifikan perbedaan yang gimana-gimana amat. Nah, kalau misalnya terkait yang membedakan banget secara desain ya, mungkin lu bisa ngelihat pas gua pakai nih di bagian pelipis. Nah, yang di bagian pelipisnya ini sedikit lebih besar ya kalau si On Point dibandingkan dengan si Shokz Open Run Pro. Nah, ngomongin kayak ini pasnya tuh kayak kalau di lingkar kepala masing-masing orang kayak gimana sih? Nah, mungkin gue kasih lihat di kepala gue dulu, baik si Shokz Open Run Pro, Open Run Pro Mini, dan juga si On Point ini. Nah, kurang lebih gini. Nah, bagaimana kalau misalnya yang badannya atau enggak kayak kepala itu sedikit lebih kecil, kurang lebih seperti ini nih. Dan buat teman-teman banyak yang suka nanya kalau pakai hijab gimana sih? Nah, kurang lebih untuk si ketiga bone conduction headphone ini juga tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi secara overall untuk fit dan covernya terhadap desain dari dua merek yang berbeda ini, gue nggak menemukan kayak perbedaan yang bener-bener kentara atau nggak ngejomplang sih. Jadi kalau misalnya lu use case-nya pengen kayak lagi kerja atau ngampus lu pakai, terus kalau misalnya habis itu lu mau olahraga, so far sih gue tidak menemukan perbedaan yang begitu kentara antara keduanya. Nah, kalau misalnya lu juga mencari bone conduction headphone dari merek lain yang harganya juga agak lebih miring, gue udah pernah bahas, langsung klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi video terbarunya ya. Dan kayaknya gue perlu banget untuk mention terkait kelenturan, karena kan ini semuanya tuh size-nya satu ya, nggak bisa kayak ikat pinggang yang digedein, dikecilin gitu ya. Ini dua-duanya sih gue udah coba pengkang-pengkangin seperti ini, baik si Shokz udah gue lebih lama ya pakainya, itu nggak ada masalah gitu. Begitu juga dengan si On Point juga, walaupun di On Point itu di website resminya nggak ada tulisan terbuat dari titanium, tapi so far sih gue merasa ini nggak ada masalah ya. Gue sengaja pengkang-pengkangin buat lu semua buat lihat. Ini secara bahan itu bagian dalamnya gue rasa sama kuatnya. Tapi memang untuk kayak bagian ketebalannya itu agak sedikit berbeda, dimana kalau misalnya si Shokz ini kayaknya tuh yang bagian sini ya, ini tuh lebih kurus ya dibandingkan dengan si On Point yang di sini tuh agak sedikit lebih gemuk gitu ya. Itu sebenarnya preferensi lu pribadi aja sih. Buat yang nanya terkait kayak karetnya seperti apa, dua-duanya gue ngerasa sih aman-aman aja ya, nggak ada yang bikin kayak iritasi ataupun juga kayak jadi lecet atau apapun lah gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin material di sini ada salah satu yang bikin kentara banget, yaitu ketahanannya terhadap air. Dimana kalau misalnya si Shokz Open Run Pro itu cuman IP55 ya, intinya dia hanya sweatproof lah. Nah, sedangkan kalau misalnya si On Point itu IP68, jadi dia itu nggak cuman sweatproof tapi juga waterproof untuk berenang ya, tapi bukan untuk diving gitu. Jadi perbedaan yang paling kentara untuk terkait kayak material atau build quality-nya yaitu di bagian ketahanan air, dimana Open Run Pro atau Open Run Pro Mini itu IP55 sedangkan si On Point itu IP68. Dan kalau ngomongin lagi terkait kayak fitnya antara kedua brand yang berbeda ini, mungkin pertama-tama gue kasih lihat lu dulu yang pas gue berenang dengan si On Point, karena kan Open Run Pro nggak bisa buat berenang. Itu nggak ada masalah ya. Mungkin pas awalnya lu pikir wah kalau misalnya diajak berenang kan badan lu semuanya basah, jadinya kayak ini dong apa namanya kayak licin gitu, akhirnya kayak turun-turun. So far sih gue bukan professional swimmer ataupun Olympic swimmer, jadi kecepatan berenang gue juga biasa aja. Tapi gue rasa mostly orang yang nonton video YouTube ini juga ya speednya ya biasa aja, bukan buat untuk kayak atlet lah ibarat seperti itu aman-aman aja sih speednya. Nah, kalau untuk kayak olahraga biasa kayak misalnya ya nge-gym ataupun kayak lari, ya dua-duanya sih aman ya. Gue nggak pernah ada merasakan yang dimana kayak kedodoran gitu, baik untuk si Shokz Open Run Pro ataupun si On Point.
Oke, sekarang kita ngomongin sound and mic quality-nya. Bagian yang penting banget nih. Kalau misalnya kita ngomongin dulu dari bass lah, pasti kan kita buat olahraga perlu yang kayak jedak-jeduk semacam seperti itu ya. Gue ngerasa keduanya ini punya profilnya masing-masing dan ya cukup nendang lah untuk gue ya. Tentunya tapi jangan teman-teman bandingkan dengan TWS yang masuk ke kuping ya, karena nggak adil dan beda kategori juga. Nah, tapi yang perbedaannya yang gue bisa sampaikan ke teman-teman yaitu kalau misalnya si Shokz Open Run Pro pada volume tertinggi, getarannya itu nggak sebergetar kalau misalnya kayak gue pada saat pakai on point dengan volume yang sama tingginya gitu. Jadi kayak bakal kayak ada kayak semacam itu pada saat lu kayak pakai on point. Apalagi kalau volumenya lu tinggiin dan lagi kayak ngebas banget. Dan kalau misalnya ngomongin bone conduction headphone, mungkin gue bisa sampaikan juga kayak tingkat kayak kebocoran atau enggak keluarnya suara ke non pemakai dari si bone conduction itu. Misalkan lu kalau misalnya lagi ngantor terus kayak volumenya tinggi, nah dalam hal ini menurut pendapat gue si on point itu suaranya akan lebih kayak terdengar orang di samping lu dibandingkan si Shokz. Walaupun si Shokz juga tentunya tetap ada yang ya bocor-bocor lah keluar-keluar. Pasti orang bisa denger lu kayak kurang lebih lagi dengerin apa sih, tapi yang lebih kentara kedengarannya itu si on point dalam pendapat gue ini. Nah selanjutnya kalau misalnya ngomongin setting, si on point ini nggak punya aplikasi layaknya si Shokz, dimana kalau misalnya Shokz ini punya EQ setting yang di aplikasi Shokz, dimana kalau Open Run Pro itu bisa yang standar, mode standar, atau enggak yang vocal booster. Vocal booster itu maksudnya ya kalau misalnya lu lagi kayak dengerin podcast, suara vokal manusianya itu akan lebih dikencengin. Tapi jujur dalam hal ini sih kayak bedanya ya 11-12 dan lu paling bisa kayak tahu tuh bedanya kalau bener-bener cara dengerinnya kayak gua ya, karena gua keperluan review jadi kadang ya gua pakai si Shokz pas lagi dengerin podcast, terus gua ganti langsung untuk konten yang sama, untuk podcast yang sama gua pakai si on point. Bedanya tuh kayak tipis banget, yang gua yakin kalau misalnya lu cobanya nggak kayak gitu kayaknya sih nggak terlalu terasa kentaranya ya. Dan kalau misalnya ngomongin suaranya pada saat kita berenang atau di air itu cuma bisa untuk si on point ya, karena si Open Run Pro dalam hal ini nggak bisa. Nah kalau suaranya itu menurut pendapat gue itu cukup oke. Nah berdasarkan pengalaman gue kenapa gue bisa bilang oke, karena gue udah pernah coba yang Shokz itu ada yang namanya Open Swim. Kalau gue boleh bilang ya dua-duanya samalah oke-nya seperti itu. Nah tapi jangan lupa kalau misalnya pada saat lu kayak berenang menggunakan si on point ini, berarti lu tidak dianjurkan untuk menggunakan yang Bluetooth. Maksudnya tuh kayak suaranya dari smartphone, tapi lebih dari MP3 storage dari si on point ini. Ngomong-ngomong tentang MP3 storage yang ada di on point itu ada 32 GB. Ya kurang lebih lu bisa save sekitar 7.000 lagu. Nah sedangkan untuk mic quality-nya, karena kan lu pakai ini pastinya bukan cuma untuk mendengar, tapi untuk misalnya berucap pada saat menerima telepon. Kurang lebih perbedaannya gua kasih lihat aja nih. Oke, ini suara gua kalau seumpama nelpon menggunakan Shokz Open Run Pro. Gimana suara gua nih? Cukup oke nggak buat lu? Oke, kali ini kalau misalnya telepon menggunakan si On Point Open Ear Iron, gimana nih suaranya? Lu pilih yang mana antara kedua bone connection headphone ini? Ngomong-ngomong terkait mic, gue udah pernah bahas terkait DJI Mic 2. Kalau misalnya lu suka bikin konten dan lagi perlu peningkatan audio, jangan lupa untuk cek ulasan gue ya. Klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, sekarang kita ngomongin connectivity. Secara on paper, si Shokz Open Run Pro atau yang Open Run Pro Mini itu sama aja, itu masih menggunakan Bluetooth 5.1. Sedangkan si on point ini sudah menggunakan 5.3. Nah, tapi apakah sensasi dalam hal segmen connectivity ini gue lebih suka si on point? Gue rasa sih enggak, karena gue lebih suka tuh yang multi point pairing yang ada di Shokz Open Run Pro. Maksudnya apa sih? Jadi pada saat kayak lu connectin kedua device itu seamless banget. Seamless tuh maksudnya kayak gampang banget untuk kayak switching atau bergeser dari satu device ke device lainnya dan sebaliknya. Maksudnya apa? Pada saat lu lagi nonton YouTube di laptop mendadak ada yang telepon, ya udah kalau lu udah pair keduanya itu akan switchnya gampang banget, langsung nyala dan lu langsung bisa ngomong. Begitu juga sebaliknya, lagi dengerin Spotify terus langsung pengen nonton YouTube di laptop itu gampang banget. Nah hal tersebut yang nggak bisa gue dapatkan dari si on point ini. Seumpama kalau misalnya lu lagi cari drone juga untuk kayak ngedokumentasi active lifestyle lu bisa juga cek ulasan gue terkait si DJI Mini Pro 4 yang bisa lu klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya.
Dan untuk baterai, menurut pendapat gue sih ini kayak cukup seri ya. On paper gue langsung tampilin aja, tapi intinya gue selalu pakai untuk lari lah, ataupun kayak untuk nge-gym lah. Dan itu menurut pendapat gue durasinya masih aman banget. Oke, sekarang kita ngomongin kontrol. Dalam hal ini ada sedikit perbedaan button nih, dimana kalau Shox Open Run Pro itu di kiri ada yang namanya multi-function button, dan di kanan ada 2 tombol lagi, jadi total 3. Sedangkan kalau misalnya si On Point ini total juga ada 3, tapi semuanya ada di bagian kanan. Menurut pendapat gue, experience-nya dua-duanya itu ya sama-sama positif. Ini lebih ke preferensi aja. Dimana kalau misalnya si Shox Open Run Pro itu ya ada di kiri dan di kanan. Yang di kiri itu biasanya untuk kayak kalau di double tap itu untuk kayak maju, kalau misalnya di double tap lagi untuk function-function yang lain. Dan kalau misalnya yang kanan itu ya untuk kayak naikin volume, turunin volume seperti itu. Dan sedangkan kalau misalnya yang untuk On Point itu semuanya ada di bagian kanan, dan function-functionnya itu lebih banyak mengandalkan kayak misalnya untuk kayak next track itu ditahan dulu plusnya. Terus kalau misalnya untuk backtrack itu ditahan dulu yang tombol minusnya. Jadi kayak lebih kayak preferensi aja sih, lu lebih suka yang lebih banyak ketuk-ketuk kontrolnya, mendingan pilih si Open Run Pro. Tapi kalau yang ada banyak kayak tahannya dan lebih ada di satu sisi aja lu nyamannya, pilih si On Point. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu lagi cari smartwatch yang nggak terlalu sports watch amat, tapi juga sudah memiliki built-in GPS, langsung cek ulasan gua terkait IGP Sport LW10. Klik kanan atas ataupun klik di description box dari video ini. Oke, jadi apa nih kesimpulannya? Kita mulai dulu nih dengan harganya. Gue langsung tampilin aja harga untuk si Shox Open Run Pro, Open Run Pro Mini, dan juga On Point. Kurang lebih seperti ini ya pada saat video ini dibuat. Oke, lu bisa lihat ya ada perbedaan yang cukup signifikan nih antara brand gengnya Shox dengan si On Point ini. Nah, pertama-tama gue akan menyarankan kalau misalnya preferensi lu adalah bass kenceng, dan juga kayak ada EQ settingsnya, walaupun menurut pendapat gue nggak terlalu beda. Nah itu kalau lu ada preferensi seperti itu, gue sarankan si Shox Open Run Pro gitu ya. Nah sedangkan kalau misalnya lu kayak udahlah gue mau one stop solution, apalagi kalau misalnya lu seorang triatlet atau enggak lu suka duathlon, yang itu maksudnya yang belum tahu ya, lu suka sepedaan tapi ada berenang juga, atau enggak juga ada lari tapi ada berenang juga, tentunya lu nggak bisa pakai si Shox Open Run Pro, karena kalau di Shox itu ada yang modelnya tersendiri yang didedikasikan untuk olahraga air, yaitu Open Swim gitu. Nah sedangkan kalau misalnya si On Point ini ya bisa ya jadi peneman triathlon, misalnya lu seorang triatlet itu bisa gitu, dan harganya juga ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi itu semua tergantung preferensi lu gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ataupun tanya kita di sosial media, Instagram kita dan TikTok kita ada di @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support channel ini bisa dengan membeli, ya mau lu beli yang mana aja, intinya itu bisa membantu channel ini, yaitu dengan membelinya di situs kita yang linknya ada di description box, yang kalau diklik itu langsung ke situs kita yang namanya wa.id. Thank you.